Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Aditya Zafari Nuritmam, kemudian ada Rifki Aini, ada Aulia Mayang, dan ada Melani Nur Azizah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu sebuah perpustakaan, sistem perpustakaan, yang dimana pertama-tama akan dijelaskan oleh Rifki Aini. Kepadanya saya persilahkan. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan file HTML. Pertama, di sini ada dimulai dengan doctype HTML. Lalu HTML memiliki beberapa tag, yaitu ada tag HTML, tag head, lalu ada tag body, navbar, tabel, dan form. Pertama ada tag HTML untuk elemen root yang menyeliputi seluruh konten halaman. Lalu ada tag head adalah bagian mendata dari halaman yang mengandung informasi-informasi tentang dokumen seperti charset, viewport, CSS, dan judul halaman. Di tag head ini berisikan CSS, lalu ada tag body berisikan navigasi, memiliki merek tombol toggler untuk tampilan responsif pada perangkat kecil dan daftar menu navigasi. Di tag navigasi ini memiliki beberapa menu. Yang pertama ada judul dari website, yaitu perpustakaan UMB. Lalu ada menu judul tambah buku, dan menu tambah anggota, lalu menu pinjam buku, lalu menu pengembalian buku, dan terakhir ada menu data pegawai. Lanjut ke tag table. Di tag table ini menampilkan daftar yang pertama, yaitu daftar buku. Tabel ini memiliki kolom-kolom untuk menampilkan judul, penulis, jenis, tahun, jumlah, dan aksi memiliki edit atau hapus dari buku yang telah ditambahkan ke dalam perpustakaan. Di tag selanjutnya ada tag button. Di tag button ini untuk menambahkan submit dari tambah buku juga hapus semua. Lanjut ke halaman selanjutnya, itu ada modal untuk mengedit buku. Ini sebuah modal yang muncul ketika tombol edit di tabel ditekan. Modal ini berisi form untuk mengedit atribut-atribut buku yang dipilih. Lalu selanjutnya ada menu tambah anggota. Di tambah anggota ini sama seperti tambah buku sebelumnya, ada atribut-atribut seperti nama lengkap, NIM, prodi, juga angkatan. Lalu ada tag button, tambah anggota, dan hapus semua. Selanjutnya ada edit modal dari anggota juga, sama seperti edit tambah anggota sebelumnya. Lalu ada menu peminjaman. Di menu peminjaman ini memiliki atribut ada nama, lalu ada NIM, judul buku, dan juga tanggal. Lalu selanjutnya ada menu edit peminjaman. Di edit peminjaman ini sama seperti edit tambah anggota. Lalu lanjut ke menu pengembalian buku. Di pengembalian buku ini sama seperti yang tambah buku sebelumnya, yaitu memiliki atribut-atribut nama, NIM, judul buku, dan juga tanggal, lalu ditambah dengan atribut denda. Di atribut denda ini ketika peminjam telat mengembalikan buku, maka akan kena denda dari pihak perpustakaannya. Lalu yang terakhir ada edit peminjaman terhubung dengan edit pengembalian terhubung dengan edit peminjaman. Selanjutnya ke simpan ubah dan ada button close. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program CSS. Pada kode program berikut terdapat CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu halaman web. Pada selektor elemen body, terdapat beberapa properties beserta values. Values-nya yaitu
font family dengan values Arial dan sans serif, kemudian background color, padding top dengan values 50 pixel, kemudian ada selektor class container dengan properti beserta values-nya yaitu margin top dengan values 20 pixel menetapkan margin sebesar 20 pixel pada bagian atas elemen dan kelas container. Kemudian ada selektor kelas from group, terdapat properti beserta values-nya yaitu margin button dengan value 1,5 rem. Kemudian ada selektor kelas table, terdapat properti beserta values-nya yaitu margin top 20 pixel. Yang terakhir ada selektor model content dengan properti dan values border radius 10 pixel. Kemudian pada kode HTML terdapat bootstrap. Di sini saya akan mengaktifkan kode bootstrap-nya. Tampilannya seperti ini. Pada kode HTML tersebut terdapat komponen-komponen dari Bootstrap, yaitu navbar. Kelas-kelas Bootstrap yang digunakan navbar untuk membuat navbar. Kemudian ada navbar expand untuk mengatur perilaku ekspansi navbar pada perangkat dengan lebar layar besar atau lebih besar. Kemudian navbar background dark untuk mengatur warna latar belakang dan teks navbar. Kemudian ada shadow untuk menambahkan efek bayangan pada navbar. Fix top untuk membuat navbar tetap berada di bagian atas layar saat bergulir. Tampilannya seperti ini. Jika di-scroll, navbarnya tetap di atas. Kemudian ada komponen-komponen utamanya seperti kelas navbar brand. Terdapat link perpustakaan UMB, merek navbar, sebuah tautan ke halaman utama. Setelah itu ada button, kelas navbar toggler, tombol toggler navbar yang akan muncul pada perangkat kecil dan menampilkan atau menyembunyikan menu navigasi saat ditekan. Kemudian ada div kelas collapse, navbar collapse, ID navbar nav drop down, container untuk daftar menu navigasi yang akan muncul atau disembunyikan saat toggler ditekan. Kemudian yang terakhir ada UL kelas navbar nav miss auto, daftar menu navigasi dengan kelas navbar nav miss auto untuk menggeser menu ke kanan. Yang kedua ada Bootstrap from dan table. Di sini from dan table juga menggunakan kelas-kelas Bootstrap, contohnya pada from kelas-kelas seperti from group, from control, dan tombol-tombol Bootstrap digunakan untuk membuat input dan tombol terlihat rapi dan responsif. Pada tabel kelas table digunakan untuk mengatur tabel yang terlihat baik. Contoh tabelnya seperti ini, terlihat. Yang terakhir ada Bootstrap modal. Bootstrap modal digunakan untuk membuat jendela modal untuk menyunting buku. Kelas-kelas Bootstrap seperti modal,
seperti modal dialog dan modal konten digunakan untuk struktur dasar modal. Terdapat fade digunakan untuk memberikan efek transisi pada modal, muncul dan menghilang. Kemudian ada tombol-tombol dalam modal juga menggunakan kelas-kelas bootstrap seperti button success, dan button dangers untuk menambahkan gaya dan perilaku. Contohnya seperti ini. Ini adalah modal. Cukup dari saya, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Zafari Nuritmam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian JavaScript dari website kami. Yang pertama, JavaScript ini ada letbooks, yaitu mendeklarasikan variabel books agar di sini tambah buku untuk membuat sebuah array yang akan dimasukkan ke dalam sebuah table. Jadi ini adalah sebuah array kosong yang nantinya akan diisi oleh data-data buku. Kemudian di sini ada fungsi addBook yang dimana mengambil data-data yang dimasukkan dari index ke dalam sebuah table. Dan di sini ada book ID yang dimana kita dapatkan dari function generate ID. Ini adalah sebuah fungsi untuk membuat sebuah ID random agar setiap buku itu ada ID-nya masing-masing. Jadi ketika diedit dan menghapus akan mudah. Kita tinggal mengambil ID-nya, jadi akan terambil semuanya. Kemudian di sini ada button yang akan muncul ketika sudah memasukkan sebuah data. Saya contohkan Java. Nah, di sini akan muncul sesuai warning edit button dan delete. Di sini juga ada edit dan delete. Kemudian ada fungsi clear form, yaitu fungsinya untuk menghapus. Jadi saya contohkan, kita misalkan masukkan secara asal, kemudian hapus semua. Nah, ini adalah fungsi clear form tersebut. Jadi agar formulirnya kembali menjadi 0. Kemudian generate tadi sudah saya jelaskan. Dan ini adalah fungsi untuk memanggil clear form-nya. Kemudian ada book form. Jadi ini untuk menanggapi jika kita menekan tombol tambah buku. Jadi kita tambah buku, si buku ini akan memasukkan ID, akan mengenerate ID sendiri, kemudian mengisi title dengan judul buku, penulis dengan penulis. Jadi memasukkan yang kita masukkan ke sini ke dalam tabelnya. Kemudian kita panggil, kita push untuk memasukkannya, dan kita tambah. Kemudian kita clear form agar formulirnya kembali menjadi kosong. Kemudian ada edit form, yaitu untuk mengedit formulir buku. Caranya kita mengambil ID buku yang telah di-generate secara otomatis, kemudian mencari apakah sesuai dengan buku yang dicari indeksnya, kemudian disamakan indeksnya dengan ID tersebut. Jadi ketika kita tekan tombol edit, akan muncul sebuah modal yang isinya sudah sesuai dengan ID sama indeksnya. Jadi sini tinggal kita edit aja sesuai keinginan kita. Oke. Kemudian dari sini mengambil data yang sudah sebelum diedit, dan di sini kita mengambil data-data baru yang kemudian jika diklik edit button atau simpan umbah ini yang ID-nya edit button, maka buku modal tersebut akan mengambil data-data yang baru ini dan mengubahnya ke dalam table.
Jadi ketika simpan ubah, yang akan berubah seperti itu. Kemudian di sini ada close button, yaitu untuk ketika mengedit, ya, untuk meng-close saja. Jadi agar modalnya tertutup, jadi kita hide. Kemudian ada fungsi delete. Ada fungsi delete, yaitu untuk menghapus data yang sudah dimasukkan. Jadi cara kerjanya kita mengambil ID ini yang sudah itunya disesuaikan sama indeksnya, dan jika sesuai akan muncul judul buku yang ingin dihapus. Kemudian di sini kita remove saja ID bukunya, otomatis akan terhapus semua data yang ada dalam tabel. Nah, dan yang ke bawahnya sama saja, hanya saja kita sesuaikan, misalkan untuk tambah anggota disesuaikan menjadi ID, NIM, nama, NIM, prodi, dan angkatan. Ke bawahnya juga sama untuk peminjaman. Jadi kita hanya copy paste dan mengganti variabel-variabel yang sesuai dengan sama fungsinya masing-masing. Untuk peminjaman menjadi peminjaman, untuk pengembalian menjadi kita copy paste dan ubah menjadi pengembalian, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai JavaScript, dan selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ajak. Kode ini menggunakan objek XML HTTP request untuk mengambil dan memproses data XML dari sebuah file, dalam hal ini cd catalog.xml, dan menampilkannya dalam bentuk tabel HTML. Terdapat function load.xml.doc. Ini adalah fungsi utama yang dipanggil saat halaman dibuat atau ketika diperlukan. Dalam fungsi ini, objek XML HTTP request dibuat dengan nama variabel xHTTP. xHTTP.onload adalah properti yang diatur dengan fungsi callback. Fungsi ini akan dijalankan ketika permintaan HTTP selesai dan meresponnya siap. Di dalam fungsi callback, objek XML dokumen atau XML.doc diambil dari respon XML. Elemen-elemen XML dengan tag cd diambil menggunakan xml.doc.getElement by tag name. Fungsi myFunction kemudian dipanggil dengan argumen elemen cd yang telah diambil. Lalu terdapat function myFunctionEmployees. Fungsi ini menerima elemen-elemen cd sebagai argumen. Sebuah string tabel diinisialisasi dengan baris judul tabel. Melalui loper, data dari setiap elemen cd diekstrak. Baris baru ditambahkan ke string tabel untuk setiap elemen cd yang berisi nama pegawai dan kode pegawai. Akhirnya, isi dari elemen HTML dengan ID demo diubah menggunakan dokumen getElementById. Ini akan menampilkan tabel yang telah dibuat dalam elemen dengan ID demo. Jadi, output ajaknya seperti ini. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melakukan demo pada website yang telah kami buat. Di sini kami membuat website perpustakaan UMB. Yang pertama, di sini bisa tambah buku. Langsung kita coba judul bukunya, yaitu misal Mariposa, lalu penulisnya jumlahnya ada 420, kita tambah buku, maka berhasil. Lalu misal kita edit, genrenya misal jadi action, maka kita simpan ubah dan berhasil. Tadi yang awalnya romance jadi jenisnya action. Lalu kita bisa ke menu tambah anggota. Nah, di tambah anggota ini kita masukin nama anggotanya, misal nama saya.
lalu tambahin NIM, dari angkatan 2022 kita tambah anggota, maka berhasil. Terus kita edit juga. Jadi teknik industri. Nah, maka berhasil. Lalu kita coba juga misal delete-nya. Akan ada perintah, apa kamu yakin ingin menghapus? Kehapus. Dan berhasil. Lalu masuk ke peminjaman. Di menu peminjaman ini kita bisa masukin nama peminjamnya. Kita masukin aja ini. Lalu judulnya yang tadi kita pinjam yaitu Mariposa dan tanggal pinjamnya tanggal hari ini. Pinjam. Berhasil, lalu masuk ke menu pengembalian. Di pengembalian ini sama seperti tadi. Cuman di pengembalian ini misal kita mengembalikannya di tanggal 5 bulan Februari. Maka kalau lebih dari tanggal 5 Februari ini, misal mengembalikannya tuh di tanggal 7. Nah, di perharinya tuh didenda seharinya tuh misal 2.000. Jadi kalau misal pengembaliannya tuh di tanggal 7, maka akan didendanya, misal pengembaliannya di tanggal 7. Maka akan didendanya itu 4.000 karena telatnya 2 hari. Kita pengembalian buku. Nah, maka akan masuk dendanya 4.000. Terus kita edit. Tanggalnya diubah jadi tanggal 9. Simpan. Tanggalnya diubah, lalu tanggalnya bisa kita ubah jadi tanggal 9. Kalau tanggal 9 berarti jadi 8.000. Kita simpan. Maka akan terubah denda dari ketelatan pengembalian buku. Ini juga bisa kita hapus. Apakah Anda yakin menghapus? Kita oke. Nah, maka berhasil buku telah dikembalikan. Terus kita ke menu data pegawai. Nah, di data pegawai ini ada nama-nama dari pegawai, itu ada Aditya, ada Aulia, ada Melani, dan ada Rifki Aini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata kesalahan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.